Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan praktikum dari modul 6, yaitu mengenai sorting. Nah, pertama-tama kita akan mengenali dulu tujuan praktikum di modul 6 ini. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami konsep sorting. Lalu yang kedua itu mengetahui jenis-jenis sorting dan perbedaan masing-masing sorting. Nah, untuk alat dan bahan, pastinya PC atau laptop kita yang sudah terinstall CodeBlock. Nah, terus selanjutnya itu ada dasar teori. Nah, dasar teori dari sort ini, nah untuk sort di C, di bahasa C itu merupakan pengurutan data ya. Jadi konsep sorting dalam pemrograman bahasa C itu dapat mengubah pengurutan data acak. Nah, dalam sorting di bahasa C itu ada beberapa teknik. Nah, diantaranya yang pertama itu ada bubble sort. Nah, untuk bubble sort ini merupakan metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data yang tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu hingga tidak ada lagi perubahan. Nah, di sini di sebelah kiri kalian bisa lihat ada proses dari bubble sort. Nah, kayak gimana? Nah, untuk tahap yang pertama itu di sini kita punya data array. Nah, dengan panjang data array-nya itu ada 5 ya. Nah, data yang pertama atau data yang ke-0 ini yaitu 3, itu akan dibandingkan dengan data sebelahnya ya, tepat sebelahnya di sini. Nah, yaitu data ke-1. Maka data ke-0 ini akan dibandingkan dengan data ke-1. Nah, dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya dia lebih kecil, maka data ke-1 akan berpindah tempat ke data ke-0, seperti itu. Nah, berlaku selanjutnya data ke-1 akan dibandingkan dengan data kedua akan dibandingkan dengan data ketiga akan dibandingkan dengan data keempat. Nah, ini adalah tahap pertama. Nah, untuk tahap yang kedua itu sama, kita ulangi lagi dari data ke-1 dibandingkan dengan data ke-0 akan dibandingkan dengan data ke-1, data 1 dengan data 2 dengan data 3, dan data 3 dengan data 4. Nah, terus kita urutkan lagi karena di sini ternyata masih belum terurut. Nah, maka adanya tahap ketiga sama prosesnya dengan membandingkan sebelahnya data 0 dengan data 1, data 1 dengan data 2, data 2 dengan data 3, data 3 dengan data 4. Dan sampai ke tahap 4 yaitu data 0 dibandingkan dengan data ke-1. Ini sebenarnya terus ya. Jadi masih ada, cuman ternyata di data keempat di tahap keempat itu hanya ini saja yang ditukar. Nah, dan menghasilkan urutan yang memang sudah benar-benar terurut. Nah, selanjutnya itu ada insertion sort. Insertion sort ini merupakan sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada yang dianalogikan seperti mengurutkan kartu. Nah, jadi di sini kalau lihat di tahap 1, nah data ke-0 akan dibandingkan dengan data ke-1. Data ke-1 akan dibandingkan dengan data ke-0. Nah, terus data kedua itu akan membandingkan dengan data ke-1. Nah, terus di sini kan data kedua ini angka 7 ya. Terus data ke-1 itu 12. Berarti dia lebih besar nih, lebih kecil daripada 12, maka dia akan berpindah. Nah, terus setelah berpindah dia akan dibandingkan lagi dengan isi data ke-0. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata lebih besar, berarti dia ditempatkan di situ. Jadi sistemnya seperti ngegeser kayak pengurutan kartu aja kayak gitu ya.
Nah, terus di sini di tahap ketiga juga sama. Di tahap ketiga data ketiga itu akan dibandingkan dengan data kedua, lalu dibandingkan dengan data ke-1 dan akan dibandingkan juga ke data ke-0 sampai seterusnya sampai selesai sampai data ke-4 dan akan menghasilkan urutan data yang sudah terurut. Nah, terus yang ketiga itu ada selection sort. Nah, untuk selection sort ini dia merupakan kombinasi dari searching dan sorting yang mana algoritma pengurutannya ini secara berulang mencari item yang belum terurut dan mencari paling sedikit untuk dimasukkan ke dalam lokasi akhir. Nah, jadi kalau selection sort ini konsepnya itu, jadi ketika data 0 dibandingkan dengan data ke-1, nah terus data ke-0 itu langsung loncat ke dibandingkan dengan data kedua. Terus data ke-0 itu akan dibandingkan dengan data ketiga dan data ke-0 akan dibandingkan dengan data ke-4. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, tahap yang kedua itu data ke selanjutnya. Tadi kan kita membandingkannya dengan data ke-0. Nah, sekarang membandingkannya dengan data ke-1. Data ke-1 ini akan dibandingkan dengan data kedua dan data ke-1 ini akan dibandingkan dengan data ketiga. Data ke-1 akan dibandingkan dengan data ke-4. Nah, itu tahap kedua. Lalu tahap ketiga, data 2 akan dibandingkan dengan data ketiga dan data 2 akan dibandingkan dengan data keempat. Sampai tahap keempat, yaitu data ketiga itu akan dibandingkan dengan data keempat. Jadi dia tidak membandingkan ulang ke data-data sebelumnya karena dia berulang mencari item yang belum terurut dan mencari yang paling sedikit untuk dimasukkan ke dalam lokasi akhir. Jadi dia nggak akan ngulang ke data sebelumnya gitu. Seperti itu untuk selection sort. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya counting sort. Nah, untuk counting sort ini dia algoritma pengurutan efektif dan efisien yang melakukan pengurutan dengan ide dasar meletakkan elemen pada posisi yang benar, di mana penghitungan posisi yang benar dilakukan dengan cara menghitung elemen-elemen dengan nilai lebih kecil atau sama dengan elemen tersebut. Nah, jadi untuk counting sort ini, misal kita punya data atau kita input data, nah kita mau mengurutkan ya. Nah, caranya itu kalau konsep dari counting sort ini kita menjumlahkan setiap array-nya, nilai rank-nya. Kita menjumlahkan setiap nilai setiap array-nya. Jadi misal di sini ada 0. Nah, 0 ini ada berapa jumlahnya gitu. Di sini kan ada 5, berarti 0 itu ada 5. Terus apalagi nih? 1 ini ada berapa? Ada 3, berarti satunya ada 3. Terus 2-nya ada 4. Terus 3-nya nggak ada, 3-nya berarti 0. Terus 4-nya ada berapa? Ada 2. Nah, barulah dia mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba langsung ke codingannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh dari contoh dari sorting menggunakan bubble sort. Teknik sorting menggunakan bubble sort. Nah, misal di sini kita punya 5 data. Nah, terus di sini kita menampilkan data yang sebelum diurutkan ya. Jadi data yang ini kita tampilkan. Nah, terus di sini kita membuat sebuah proses bubble sort. Nah, di sini kita punya perulangan yang pertama. Nah, terus perulangan yang kedua. Nah, di sini ada kondisi untuk membandingkan array ke i dengan array ke i plus 1. Nah, jadi konsepnya itu ketika ini kan data ke i ya, kita pasti memulainya itu datanya
dari 0 kan, karena di sini I++ dan J++. Nah, di sini kita mulainya dari 0, berarti data ke 0. Nah, di sini kita lihat data ke 0 yaitu angka 3 itu lebih dia membandingkan ya, melihat kondisinya. Dia lebih besar atau tidak dengan data I+1. Nah, I+1-nya itu tadi kan data ke 0, berarti 0 plus 1, yaitu data ke 1. Nah, data ke 1-nya itu kan 1. Nah, jika di sini jika data ke 0-nya itu lebih besar dari data ke I+1, maka di sini akan terjadinya penukaran data. Nah, di mana data ke I atau data yang tadi data ke 0 itu akan dimasukkan ke dalam variabel temp. Nah, terus data yang tadi I+1 atau si 1 ini dia akan dipindahkan atau diinisialisasikan ke dalam variabel data ke I. Nah, terus data temp atau yang tadi yang bernilai 3 ini itu akan dimasukkan ke data I+1. Nah, jadi data ini tuh akan bertukar, nilainya tuh akan bertukar. Jadi yang tadinya 3 itu adalah milik data ke 0, sekarang menjadi data ke I+1 seperti itu. Dan 1 ini yang tadinya data I+1 akan berpindah menjadi data ke 0 seperti itu. Nah, itu akan berulang sampai memang datanya telah terurut seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya, oke, di sini data sebelum diurutkan itu 31872, sama ya kayak di sini. Maaf. Nah, sama kayak di sini data sebelum diurutkan. Nah, data setelah diurutkan ini 1 2 3 7 8 seperti itu. Oke. Sekian praktikum hari ini. Semoga lancar dengan praktikumnya. Selamat mengerjakan jurnal. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Dadah.